Akhir hidup Sentot Alibasa, Napoleon dari Jawa, meninggal dalam keadaan terasing jauh dari kampung halamannya. Berjumpa kembali dengan Aswir Astam Channel. Pada video ini kita membahas sepak terjang Sentot Alibasa, seorang panglima perang dari Perang Jawa atau dikenal dengan Perang Diponegoro. Bagaimana kelihayannya dalam melawan Belanda, dan Belanda dengan licik menjebaknya hingga akhirnya diasingkan di Bengkulu. Di tempat pengasingan itulah ia menghabiskan sisa hidupnya sampai meninggal. Di usianya yang masih belasan tahun, Sentot Ali Basha atau Sentot Ali Basha Abdullah Mustafa Prawirodirjo sudah ikut andil dalam jihad yaitu Perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Ia merupakan salah satu buyut dari Sultan Hamengkubuwono I. Kakeknya ini, seorang sultan di Kerajaan Mataram Islam sekarang dikenal dengan Yogyakarta. Sementara itu gelar Basha atau Pasha adalah diilhami oleh gelar para panglima di Turki Utsmani, di mana Turki di zaman itu menjadi kebanggaan umat Islam seluruh dunia. Sentot Ali Basha diangkat menjadi panglima perang di barisan pasukan Pangeran Diponegoro ketika berumur 17 tahun. Prestasi di umur muda ini pernah juga diperoleh seorang sahabat bernama Usamah bin Zaid yang ditunjuk untuk memimpin perang melawan Romawi. Namun, meskipun ia masih muda ternyata mampu pula mengukir dengan tinta emas keberhasilan dalam berjihad melawan Belanda. Sampai-sampai ia digelari Napoleon Jawa. Padahal kalau melihat zaman sekarang, anak yang berumur 17 tahun baru duduk di bangku SMA. Sentot Alibasa, seorang panglima kepercayaan Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Pangeran Diponegoro memimpin perang berlangsung selama 5 tahun. Perang dimulai tanggal 20 Juli 1825 hingga 28 Maret 1830 Masehi. Perang ini merupakan perang sabilillah yang bertujuan mengusir penjajah untuk menegakkan kemerdekaan dan keadilan. Ia merupakan salah satu komandan pertempuran dari pasukan-pasukan Diponegoro. Medan pertempuran di sekitar Yogyakarta, Kedu, Bagelen, dan Surakarta. Akan tetapi, ada daerah lain seperti Banyumas, Wonosobo, Banjarnegara, Weleri, Pekalongan, Tegal, Semarang, Demak, Kudus, Purwodadi, Parakan, Magelang, Madiun, Pacitan, Kediri, Bojonegoro, Tuban, dan Surabaya. Tempat-tempat ini merupakan medan gerilya untuk melakukan sabotase-sabotase terhadap Belanda. Dalam melancarkan serangan kepada penjajah Belanda, Sentot Ali Basha bersama Pangeran Diponegoro menggunakan taktik perang gerilya. Taktik perang ini senantiasa berpindah-pindah. Demikian pula kedudukan markas besar pun tidak menetap di satu tempat. Pasukan Diponegoro ini telah memenangkan hati dan pikiran rakyat, sehingga pasukan ini mudah bergerak serta mudah pula mendapatkan suplai logistik untuk kebutuhan pasukan. Oleh karena itu, di sepanjang garis Yogyakarta, Solo, Madiun, Surabaya, jurusan timur, dan Yogyakarta, Magelang, Wonosobo, Bagelen, Banyumas, jurusan utara dan barat, terdapat markas-markas pertempuran yang sebagian besar dipimpin oleh para ulama. Di antaranya Kiai Mojo dari Solo, Kiai Imam Rafi dari Baglan,
Kiai Imam Nawawi dari Buluning, Purwokerto. Kiai Hasan Basri dari Banyumas dan masih banyak kiai yang lain. Dalam pasukan yang dipimpin oleh Santot Alibasa ada sesuatu yang unik. Dia mempunyai pasukan sebanyak 1.000 orang yang menyandang senjata dan senantiasa memakai jubah dan sorban. Bahkan sistem struktur pasukannya seperti pasukan Turki Utsmani. Gerakan pasukan Diponegoro sangat cepat dan lincah karena mereka memiliki kemahiran dan keberanian yang luar biasa yang disemangati perang sabilillah. Hal ini membuat Belanda harus mengirim banyak jenderal, kolonel, dan mayor yang dikirim ke Jawa. Mereka adalah Jenderal de Kock, Jenderal Van Gien, Jenderal Holzman, Jenderal Bischoff. Karena pemerintahan Belanda menganggap lamban dalam menyelesaikan perang Sabil di Jawa. Dalam menumpas gerakan jihad di Jawa. Jenderal de Kock menggunakan berbagai macam cara. Ada yang secara frontal perang secara fisik dan ada pula halus. Jenderal de Kock menghalalkan segala cara untuk bisa menangkap para pemimpin gerakan jihad di Jawa. Diharapkan dengan pimpinannya ditangkap maka bawahannya akan ikut hancur. Bahkan, Belanda sering melakukan pengkhianatan ketika terjadi perundingan tidak menguntungkan pihak pemerintah Belanda. Belanda membujuk Prawirodiningrat, Upati Madiun. Ia adalah kakak dari Sentot Alibasa. Agar ia mau mengajak adiknya berunding dengan Belanda. Bupati Madiun itu menerima tawaran Belanda untuk membujuk Sentot Alibasa. Santot Alibasa terlalu percaya kepada sang kakak dan lebih lagi terlalu percaya akan senyum kolonialisme. Panglima Santot menerima tawaran Belanda. Ia memasuki kota Yogyakarta dan mendapatkan secara militer penuh sebagai seorang jenderal tepat pada tanggal 24 Oktober 1822. Santot Alibasa masuk perang ke Belanda. Ia disergap kemudian dijadikan tawanan perang. Kemudian Napoleon Jawa itu dipaksa Belanda untuk bertempur menghadapi Imam Bonjol. Belanda menjalankan siasat, divide et impera, politik adu domba. Di Sumatera Barat Sentot gunakan kesempatan itu untuk mengadakan kontak dengan anak buah Imam Bonjol. Ia menggabungkan diri ke dalam pasukan Paderi untuk melanjutkan Perang Sabil. Namun, pada akhirnya Belanda mencium rencana itu. Sentot Alibasa ditangkap dan dikirim ke Batavia. Setelah diadili, dia diasingkan ke Bengkulu. Tujuan Belanda sebenarnya membuang pejuang ini ke Bengkulu adalah untuk membunuhnya dengan cara lain. Bengkulu ketika itu sedang dijangkiti penyakit malaria yang saat itu belum ada obatnya. Namun Tuhan menyayangi sang pejuang, ia tidak mempan dibunuh hanya dengan nyamuk malaria. Di Bengkulu inilah ia menghabiskan sisa hidupnya berbaur dengan masyarakat sekitar, sampai ia menemui kematiannya tahun 1885. Aswir Astaman Channel, terima kasih telah berkunjung.